Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang IP address. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa IP address itu ibarat sebuah nama. Jadi, agar komputer kalau ingin komunikasi tentu saja butuh nama, dan nama dalam jaringan komputer itu disebut adalah IP address. Nah, untuk IP address itu sendiri, format penulisannya yaitu ada 4 oktet, 4 bagian ya, yaitu x, titik x, titik x, titik x. Jadi kurang lebih seperti itu, dimana setiap x-nya ada angka desimal antara 0 sampai 255. Ya, dari angka dalam IP address itu selalu 0 sampai 255, gak mungkin ada minus, gak mungkin juga ada di atas 255. Jadi otomatis sampai dari 0 sampai 255. Salah satu contohnya seperti yang digunakan tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini adalah contoh dari IP address. Oke, jadi sebenarnya angkanya itu bebas, gak harus 192.168.1.1, itu gak harus bebas, asalkan angkanya itu antara 0 sampai 255. Nah, selanjutnya untuk penulisan IP address yang benar, yaitu sebenarnya di belakangnya ada slash-slash-slash-nya. Nah, slash di sini contohnya saya menggunakan slash 24. Nah, slash di sini itu artinya adalah prefix, yaitu slash 24 adalah prefix seperti ini. Nah, prefix itu apa? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi slash 24 ini adalah jumlah IP yang bisa digunakan berapa sih? Gitu. Dalam hal ini untuk slash 24 di sini slash 24 itu total IP yang bisa digunakan adalah 256. Nah, teman-teman jangan khawatir dulu. Teman-teman mungkin belum tahu bagaimana cara mendapatkan 256 di sini, karena memang di sini belum jelaskan. Saya akan jelaskan pada video berikutnya. Nah, yang pengen saya katakan di sini bahwa prefix sekali lagi itu fungsinya adalah untuk menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Dan hal ini kita menggunakan prefix slash 24, di mana slash 24 ini jumlah IP-nya yang bisa digunakan adalah 256. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajar adalah istilahnya subnetting. Nah, subnetting ini apa? Subnetting ini digunakan untuk menentukan prefix yang paling efektif. Ya, bisa sebagai contoh, misal kita memiliki suatu jaringan komputer. Ya, di sini misal jaringan komputernya itu sebuah kantor atau kelas, di mana dalam kelas ini anggap aja misal ada 6 komputer. Ada 6 komputer yang saling terhubung seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah prefix apa yang paling efektif untuk 6 komputer ini? Oke. Contohnya nih, misal kalau kita menggunakan 24 ya, jadi misal kita menggunakan prefix slash 24, dimana untuk prefix slash 24 itu jumlah IP-nya yaitu adalah 256. Sedangkan di sini dalam lab ini, dalam kelas ini, kita hanya memerlukan 6 IP untuk 6 komputer. Nah, tentu saja tidak efektif ya, karena slash 24 ini jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256, sedangkan yang kita butuhkan hanya 6 komputer. Maka ada sisa 250 IP. Jadi di sini sangat dibayangkan itu adalah tidak efektif. Nah, saya kasih bocoran bahwa prefix yang paling efektif untuk digunakan itu adalah slash 29. Kenapa? Karena slash 29 itu jumlah IP-nya adalah 8. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 6. Jadi ini sudah cukup untuk
ada 8 IP karena yang kita butuhkan hanya 6. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jadi sekali lagi saya coba ringkas lagi bahwa dalam IP address, dalam penulisan IP address itu kita memiliki slash 24 contohnya. Di mana slash 24 ini menunjukkan prefix. Prefix itu fungsinya untuk menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi contohnya kalau slash 24 itu jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256. Nah, untuk mendapat 256 ini dapat dari mana, teman-teman jangan khawatir dulu, itu akan kita bahas di video berikutnya. Selanjutnya kita akan memiliki istilah yang namanya subnetting, di mana subnetting itu fungsinya adalah mencari traffic yang paling efektif untuk digunakan. Ya, jadi contohnya di sini ada suatu lab komputer yang terdiri dari 6 komputer. Artinya kita hanya memerlukan 6 IP address. Kalau kita menggunakan slash 24 tentu saja tidak efektif karena yang tersedia ada 256, sedangkan yang kita butuhkan hanya 6 IP address. Jadi ada sisa 250 IP. Jadi agak efektif. Nah, dengan subnetting kita bisa mencari traffic yang paling efektif untuk digunakan. Dengan dalam hal ini yang paling efektif adalah slash 29, karena slash 29 itu total IP-nya ada 8. Sekali lagi teman-teman jangan khawatir dulu bagaimana cara mendapatkan 8 di sini, karena kita cara bahas ini di video berikutnya ya. Nah, intinya adalah bahwa untuk 6 komputer seperti ini, traffic yang paling efektif adalah slash 29. Nah, untuk mendapatkan slash 29 ini adalah dengan ilmu yang namanya subnetting. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti di sini tentang apa itu IP address.